nama Ibu Tita Rosita. Ibu ngajar di kelas 1 D. Ya, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Dimulai dulu ya. Boleh? Selama sekolah online, apa yang Ibu rasakan? Pertama sih ada kesulitan ya, tapi lama-lama sudah terbiasa. Jadi baik-baik aja lah, lancar. Lalu kendala apa yang Ibu rasakan saat mengajar online? Waktunya kadang-kadang kan kalau online ya menggunakan HP. Sedangkan anak kecil itu kan kebanyakan sama orang tuanya. Yang jadi hambatan apabila orang tuanya kerjanya kerja pagi. Jadi tugasnya kadang-kadang malam baru disiswakan gitu. Jadi penilaiannya agak telat, baru malam baru bisa dinilai. Lalu bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Sebelumnya kan mereka konsultasi dulu ke Ibu, saya nggak bisa, soalnya saya kerja ya. Terus kalau sama saya dikasih solusi bagaimana, apakah mau luring ke sekolah, memberi tugas nanti seminggu sekali, atau mau malam juga tidak apa-apa, yang sekiranya tidak membebankan orang tua gitu. Kemudian sistem pembelajarannya disukai seperti apa? Kombinasi, ada yang daring, ada yang luring. Kalau daring seperti biasa ya, kita tiap pagi mengirimkan ke anak, langsung anak juga melalui WA tugasnya. Tapi kalau yang luring, hari Senin kesini ngambil tugas, baru hari Sabtu mengembalikan tugasnya ke sekolah. Lalu melalui fitur apa yang selama sekolah? Cuma belajar aja selama ini ya. Belum, kalau anak kelas bawah kan belum bisa pakai Zoom gitu ya, mungkin karena keadaan orang tuanya juga ya tidak mendukung, jadi cuma pakai WhatsApp aja. Jadi semua materi dikirim ke WhatsApp. WhatsApp melalui video. Oke, lalu apa kendala yang dialami siswa saat sekolah online? Pertamanya mungkin karena hambatannya itu kuota. Oh ya, Kuota kadang-kadang kan nggak bisa di ini ya, di tengah pelajaran misalnya mati gitu kan. Nah itu kendala kuota, karena kan dari pemerintah juga kita belum itu ya, belum sekarang tuh belum masuk. Jadi untuk bulan ini kayaknya kendalanya itu kuota sama dengan sinyal. bukannya yang ini ya, ini aja ya. Menurut Ibu dampak positif selama pembelajaran sama dampak negatif? Kalau yang positifnya mungkin anak kan diam di rumah ya, jadi tidak keluar gitu, aman untuk kesehatannya. Terus juga menyenangkan lah kalau pakai itu ya. Kalau yang jadi negatifnya kan kebanyakan tuh anak main HP, jadi suka melihat yang tidak selayaknya dilihat, nah gitu. Kayak main game gitu ya, terus ada hal-hal yang itulah yang bisa ke anak buat perilaku gitu, yang negatifnya itu. Kemudian bagaimana cara Ibu agar siswa terus bersemangat ke sekolah? Kita tiap pagi kasih motivasi terus supaya anaknya tiap hari bersemangat ya. Terus misalnya dinilai terus, terus kita tiap hari evaluasi gitu, biar anaknya tetap semangat. Lalu apa solusinya untuk siswa yang tidak mempunyai HP? Kalau yang bagi siswa yang tidak punya HP kan dari pertama tuh kita udah di ini ya, mana yang punya HP dan tidak. Kalau yang tidak punya HP, sama ibu sudah ke sini ke sekolah, nanti sama ibu di pembelajaran. Sudah begitu seminggu cuma 2 kali. Nah, jadi misalnya Senin pembelajaran, Selasa, Rabu anak di rumah mengerjakan tugasnya, hari Kamis ke sekolah lagi, belajar lagi, Sabtu mengumpulkan tugas. Bagi yang mereka tidak punya HP. Ya, ini aja. Kita saya dulu. Tadi kan memang Ibu kan saya dulu ya. Kepada guru-guru di luar sana boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu guru dimanapun yang mengajar, kita harus selalu semangat ya ke anak. Terus jangan lupa jangan terlalu jangan terlalu ketat ya kalau lagi daring lah. Tapi setiap tugas anak perlu kita nilai, perlu kasih kita motivasi. Ayo semangat ibu-ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Maaf mengganggu. Enggak, yang penting sukses ya. Perkenalkan diri Ibu. Saya tuh Ibu Emma Indah. Saya pemilik lembaga les ya, les bahasa Inggris. Itu saya baru awal sih ini ya, baru di 6 bulan 7 bulan berdirinya. Ya, gimana Mbak? Oke, terima kasih atas perkenalannya Bu. Oke, dimulai aja ya Bu ya. Boleh. Jadi selama sekolah online, apa yang Ibu rasakan? Awalnya kan anak-anak belajar offline ya. Nah, dari mulai pas di saat ada pandemi, itu saya sebetulnya pas di saat pandemi on off ya. Terkadang online, terkadang offline, tergantung dari situasi dan ada keputusan pemerintah ya. Karena saya sistemnya ini mengikuti aturan pemerintah. Jadi pas di saat kalau misalnya memang tanggal merah ya kita libur. Nah, kalaupun misalnya hari kerja biasa baru kita buka gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk online sendiri itu memang di saat pas karena kemarin itu saya baru melakukan online itu 1 bulan yang lalu, karena memang daerah saya di sini kebetulan masa pandeminya sedang marak-maraknya ya, jadi sedang spread out lah kalau menyebar gitu ya, menyebarnya tinggi. Jadi akhirnya saya putuskan untuk online.
Nah, online sendiri saya menggunakan Zoom, ya, Zoom meeting, sudah. Kemudian menggunakan YouTube juga. Ya. Kemudian kendala apa yang Ibu rasakan saat mengajar online? Kalau mengajar online, jelas ya banyak kendala. Yang pertama itu saya merasa kurang maksimal dalam memberikan pengarahan dan pengajaran terhadap anak. Kurang efektif. Ya, kurang efektif. Kemudian apa namanya tuh kurang maksimal saja gitu ya. Biasanya kan kami itu dalam durasi 1,5 jam tatap muka itu, tetapi karena online, kemudian menggunakan Zoom, karena Zoom itu kan yang membuat orang tua kelabakan itu di kuota, karena Zoom lumayan menyedot pulsanya banyak gitu ya, agak boros gitu. Jadi saya hanya melakukan durasi itu sekitar 45 menit gitu untuk tatap mukanya. Tetapi bukan tatap muka, maksudnya tatap online gitu ya. Tatap online itu udah pakai Zoom meeting 45 menit. Selanjutnya saya memberikan video tutorial, video pembelajaran itu menggunakan YouTube. Nah, kemudian saya share ke grup. Kemudian anak-anak diberikan penugasan yang biasanya worksheetnya itu dikerjakan di Buba, di Buba, di tempat di sini. Tetapi kalau ini enggak, jadi anak-anak print out sendiri di rumah, kemudian mereka kerjakan. Setelah itu mereka kirimkan kembali melalui WA group gitu. Oke, kemudian bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Kalau untuk tidak maksimalnya secara online itu kan memang banyak kendala ya. Saya hanya mengantisipasi poin-poinnya saja. Misalnya selama dalam 45 menit itu saya berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin pada anak-anak. Selebihnya kan saya berikan penugasan. Jadi saya mencoba bahwa walaupun Zoom-nya hanya 45 menit, tetapi waktu berikutnya yang ibarat 1 jamnya itu ya, 1 jamnya itu mereka menyimak video, kemudian mengerjakan tugas-tugas berdasarkan apa yang sudah saya terangkan selama Zoom meeting, kemudian dijelaskan kembali oleh video pembelajaran gitu. Kemudian sistem pembelajaran di sekolah ini seperti apa? Kalau sistem pembelajaran di sini sama sebetulnya dengan lembaga lainnya ya, karena di sini saya khusus concern di bahasa, yaitu setelah adanya pandemi, awalnya kan memang offline ya tatap muka sistemnya, tetapi karena berbagai hal yang harus urgent itu harus saya menggunakan online, ya akhirnya online. Dan saya menggunakan digital itu menggunakan Zoom, kemudian menggunakan WA video call ya kalau misalnya tidak bisa Zoom, atau menggunakan video pembelajaran melalui YouTube. Oh, berarti itu tadi untuk fiturnya lewat Zoom. YouTube ya? Oh iya, YouTube sama Zoom. YouTube sama Zoom. Kemudian kalau untuk worksheet, terkadang kami dan para tutor itu kami membuat sendiri worksheetnya, tetapi ada juga yang kami download menggunakan Pinterest. Kemudian apa kendala yang dialami siswa saat online? Kalau online itu biasanya yang pertama memang sinyal, ya, karena rata-rata di tiap daerah kan berbeda-beda ya, gitu. Ada yang bagus, ada yang enggak. Karena ada juga memang kebanyakan menggunakan wifi, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan wifi, mereka menggunakan kuota ya, data kuota. Tetapi selama ini sih alhamdulillah masih bisa terkendali ya. Jadi untuk masalah sinyal masih bisa ditolerir begitu. Apa dampak positif dan negatif saat online? Kalau dalam pembelajaran online, dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga banyak. Kalau dampak positif, itu untuk para guru ya, untuk para tentor itu mereka seperti apa ya, di-push gitu ya, dipaksa untuk mengerti digitalisasi gitu ya. Dari mulai bagaimana misalnya mereka harus menguasai digital ya, dari mulai misalnya penggunaan Zoom meeting itu sendiri, kemudian bagaimana caranya mereka menggunakan membuat video tutorial atau misalnya semacamnya gitu ya, atau misalnya dia bisa menggunakan referensi dari video-video orang lain ya yang diunduh gitu ya, tetapi itu harus temanya itu harus sangat persis gitu, sesuai dengan materi yang sedang kita ajarkan gitu. Kemudian untuk worksheetnya sendiri, karena kebetulan di sini kan Buba itu masih belum ke tahap level anak kelas tinggi ya, jadi masih di tahap level elementary, jadi untuk anak-anak SD. Nah itu ya mereka juga sambil belajar kan ya, belajar digital gitu. Anak-anak sekarang melek digital, berbeda dengan zamannya kita. Tapi kalau untuk negatifnya itu kurang maksimalnya dalam pengajaran, kemudian sinyal ya, terkendala sinyal ya, karena ada beberapa kan orang tua yang kadang aduh Miss ini gimana ya kuotanya gitu ya, sinyal, jadi akhirnya sinyalnya kan pengaruh juga ya, kalau kuotanya banyak lumayan gitu. Nah terus kemudian yang ketiganya negatifnya,
karena ini anak SD yang masih membutuhkan bahwa mereka harus membutuhkan bermain gitu ya. Karena di sini saya menggunakan metode Montessori. Montessori itu lebih banyak ke praktek ya gitu. Seperti anak-anak itu diberikan gambar untuk drawing gitu ya, untuk mewarnai, atau misalnya diberikan gambar untuk cut and pasting gitu ya. Jadi lebih banyak ke praktek, jadi prakarya gitu. Atau misalnya membuat puzzle, atau misalnya menggunakan game itu seperti menggunakan Monopoly ya. Nah, ya seperti itulah gitu anak-anak. Nah, jadi akhirnya selama online itu mereka tidak mendapatkan fasilitas itu gitu. Jadi mereka hanya belajar sendiri, tidak dengan teman. Pasti kan triggernya juga berkurang kan gitu. Jadi berbeda dengan antusiasnya mereka belajar bersama teman gitu. Nah, itu negatifnya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara Ibu agar siswa terus bersemangat dalam pembelajaran online? Saya sih dengan tim, dengan para tutor selalu berusaha semaksimal mungkin ya dalam pengajaran. Tidak membedakan antara mana yang offline dengan online. Jadi walaupun online itu tidak tidak seenaknya kita gitu ya, cuman seperti ini, jadi kita tidak konsentrasi gitu ya, tidak fokus gitu dengan anak-anak, tidak seperti itu. Tetap saya pun misalnya ke mentor itu supaya dari kurikulumnya itu tidak boleh keluar dari kurikulum yang sudah saya berikan. Kemudian lesson planner juga mereka buat gitu ya. Jadi alhamdulillah selama ini sih, walaupun misalnya kami memang masih banyak kekurangan karena kami masih baru ya, sistemnya kita masih belum semaksimal mungkin, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu untuk pembelajaran anak-anak di sini. Gitu. Oke, Bu, selanjutnya apa solusi untuk siswa yang tidak mempunyai HP? Alhamdulillah kalau selama ini saya tidak ada temuan seperti itu, karena notabene di sini anak-anaknya dan orang tua memiliki HP ya, dan pas di saat online menggunakan Zoom ini, alhamdulillah sih tidak ada yang komplain ya selama ini. Tetapi kalaupun misalnya ada kasus seperti itu, orang tua yang tidak memiliki HP, jadi akhirnya orang tua dan siswa itu merasa kesulitan gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran, maka saya memberikan dua solusi. Solusi pertama adalah para tutor itu memberikan worksheet dan pengajaran itu mendatangi siswa. Nah, mendatangi siswa. Jadi diberikan itu langsung gitu ya, mendatangi rumahnya siswa. Solusi yang kedua itu kita memiliki ada perjanjian tutoring. Jadi perjanjian tutoring ini saya berikan ke orang tua jika memang secara ya tidak ada solusi lain selain mereka ingin tatap muka gitu ya, akhirnya ya sudah kita melakukan tatap muka, pembelajaran tatap muka, tetapi dengan syarat mereka harus menyetujui gitu bahwa ya mereka menyetujui untuk melakukan tatap muka ya. Nah, dengan syarat itu anak didik ya, dan orang tuanya pun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian para tutor juga, kemudian saya juga dalam keadaan sehat gitu ya. Tetap melakukan prokes gitu ya, seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi ya supaya tidak ada masalah gitu ya. Nah, kalaupun misalnya memang mendapatkan resiko, itu ya kita tanggung bersama gitu, karena memang sudah melakukan perjanjian itu. Dan kalaupun misalnya saya ditindak oleh pihak pemerintah untuk dicegah gitu ya, atau misalnya di warning ya, diberi peringatan untuk tidak melakukan tatap muka, ya saya bisa sodorkan surat perjanjian itu gitu, surat perjanjian tutoring bahwa ini orang tua yang meminta, kemudian kami kedua belah pihak sudah menyetujui, ya jadi tidak ada yang bisa disalahkan gitu ya, seperti itu. Ibu boleh beri semangat kepada semua guru yang ada di Indonesia. Aduh, semua guru yang ada di Indonesia ya. Intinya seriuslah gitu, serius dalam belajar, serius dalam bekerja gitu ya. Kita harus maksimal gitu. Itu kan.